Ini sudah asar artinya lah. Asar sudah. Jadi kita sampai maghrib. Sudah asar juga lagi. Santai lagi. Boleh kita awal hujan. Nah ini akhir sampai sini lah, karena kita sebentar lagi memasuki nisfu Sya'ban. Insyaallah jatuh pada malam Ahad atau antara dua lah, pada malam Ahad malam Minggu sama juga malam Ahad ini insyaallah. Sedikit kita baca tentang fadilah nisfu Sya'ban. Apa yang ada nanti ingat jawab, ingat akan sampai lah. Sudah dapat terjawab ya. Nisfu Sya'ban itu adalah satu malam di antara beberapa malam yang doa dan permohonan itu dikabulkan. Kita minta apa malam itulah, malam nisfu Sya'ban itu insyaallah dikabulkan. Lima ruya Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, ada hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ujar sidin khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak pada 5 malam itu akan doa dan permohonan kita. Nah Pak, pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat, seminggu sehari. Nah, malam Jumat mulai maghrib dulu sampai subuh. Malam Jumat itu insyaallah makbul doa satu. Yang kedua wa awwalu lailatin min Rajab, dan malam pertama dari bulan Rajab. Nah, malam pertama bulan Rajab jarang kan kita sekolah tahu lah. Nah, bila itu doa makbul juga. Malam pertama bulan Rajab sudah limpat ini lah. Nah, setahun sekali juga limpat. Nah, setahun kamu ada pulang. Nah, yang ketiga walailatul nisfi min Sya'ban. Nah, dan malam separuh dari bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, ini nang sebentar lagi akan kita masuki. 3. Nang keempat walailatul qadri, malam qadar. Kadang malam Lailatul Qadar tuh ada. Nah, kita tuh dua nyambar di sini malam Lailah tuh malam juga. Malam Lailatul Qadar. Gunung Jabal Uhud, Jabal itu ya gunung juga. Banyu apa itu dia? Banyu air zam-zam. Banyu air zam-zam. Iwak napa? Iwak ikan mas. Aduh. Lapis-lapis itu menyambat. 4. Yang terakhir walailatul idai, malam 2 hari raya. Malam 2 hari raya itu kabul juga doa. Nah, tapi hari raya kita jangan hari raya Waisak, jangan. Hari raya Kurban, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Nah, itu makbul juga. Nah, kemudian ada lagi di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan disebutkan ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada dari malam sesudah malam Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada malam nisfu Sya'ban. Artinya malam yang paling afdal itu malam Lailatul Qadar. Yang kedua di bawahnya iya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu nyaman sedikit kita memprediksi. Soalnya ada hitungannya ya, kalau tanggal 15 malam 15 ya tak Lailatul Qadar ini kita tahu kita. Nah, ini tanggal ini. Kalau nisfu Sya'ban ini sudah pasti ibaratnya. Nah, jarang banget kita nang kedua kali ya kalau ada guruan juga kan ini lah guruan nih. Biasa tiap malam udah sidin tuh pasti penisfuan. Nah, penisfuan. Nah, lalu malam nisfu itu datangan nih orang kampung yang ngaran tiap tahun kan penisfuan. Nah, datang orang kampung tahajud sidin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak nih kamarnya banyak kesini bapak. Oh, guru malam ini nisfu Sya'ban kalau dia biasa aja di rumah biar penisfuan kalau iya kah di sini aku ada ingat lagi sini ya kah hawar bana aku malam ini malam besok aja gitu kan. Adanya kawal ditunda-tunda bang ya kalau guruan ngarannya. Kalau kawal ditunda malam nisfu Sya'ban malam Ahad bang sudah ada kau malam Senin ada kau malam Selasa bagiannya. Nisfu Sya'ban insyaallah malam Ahad ini karena malam Ahad malam Minggu lah sama aja. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, fadlu Rajab fil ashril awal li ajli fadli awwalil lailatin minhu. Kelebihan bulan Rajab itu kata sebagian ulama andaknya di 10 awal.
Di Rajab itu nang istimewanya itu di mana? Di 10 nang awal. Kenapa? Li ajli fadli awwali lailatin minhu. Karena ada kelebihan malam awal bulan Rajab tadi. Ya Allah, doa dikabulkan. Jadi Rajab itu andaknya keistimewaannya di mana? Di 10 nang awal malam pertama. Itu Rajab. Wa fadlu Sya'ban fil ashril awsat li ajli lailatin nisfi minhu. Sedangkan bulan Sya'ban itu kelebihannya di mana? Terletak di 10 nang kedua, antara 11 sampai 20. Di situ kelebihannya bulan Sya'ban. Kenapa? Li ajli lailatin nisfi minhu. Karena adanya malam nisfu Sya'ban tanggal 15. Jadi Sya'ban itu di tengah-tengah, 10 nang tengah kelebihannya. Wa fadlu Ramadan fil ashril akhirah minhu li ajli lailatul qadri. Nah, adapun bulan Ramadan itu kelebihannya andaknya di 10 nang terakhir. Malam 21 sampai 30 atau 29. Kenapa? Li ajli lailatul qadri. Karena di 10 nang akhir dari bulan Ramadan itu di situ biasanya ada lailatul qadar. Jadi lain-lain. Rajab 10 nang pertama, malam pertamanya. Sya'ban 10 nang kedua, nisfu Sya'bannya. Kemudian Ramadan itu 10 nang akhir karena ada lailatul qadar di situ. Nah, kemudian kita bahas malam nisfu Sya'ban itu. Wa yusannu ihya'u hadhil lailah. Disunatkan kita menghidupkan itu malam nisfu Sya'ban di antaranya tadilah. Disunat dihidupkan. Ya, menghidupkannya aja. Jangan dimatiin. Menghidupkan malamnya ya dengan ibadah. Ya, kan baca apakah? Yang baca komik jangan. Baca Quran, baca sholawat kan ada. Nang kita nang rajin juga ya kalau nang melimpah maghrib ya kalau lah maghrib. Rawal Asfihani meriwayatkan Imam Asfihani fit Targhib dalam kitab Targhib an Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupkan akan 5 malam, setahun itu 5 malam, nang perlu kita hidupkan dengan ibadah. Nah, barang siapa menghidupkan malam nang 5 itu, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Insyaallah, nah sembahyang tadinya lah, yang menghidupkan malam itu sembahyang juga. Kenapa? Nang pertama Lailatul Tarwiyah. Malam Tarwiyah. Tarwiyah ini malam apa? Malam nang berapa? Malam Desember. Desember dia. Malam ke-8 bulan Januari. Januari. Nah, bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Malam ke-8 bulan Zulhijjah. Itu ngarannya malam Tarwiyah. Nah, itu sunat juga menghidupkan malam. Nang kedua walailatul Arafah. Malam Arafah. Ini malam ke-9-nya. Jadi 8 Zulhijjah itu ngarannya Tarwiyah. 9 Zulhijjah ngarannya Arafah. 3 Walailatul Nahri. Nah, yang ketiga malam hari raya kurban. Nah, itu sunat juga dihidupkan malamnya. Yang keempat Walailatul Fitri, malam hari raya fitrah. Yang terakhir Walailatul Nisfi min Sya'ban. Nah, itu malam nisfu Sya'ban. Nah, sunat kita hidupkan malam itulah. Kenapa? Nah, kayak rajin kita gawe tiap tahun juga ya kalau. Kenapa tah? Sembahyang maghrib dulu ya kalau berjamaah. Satu tuntung baca Yasin 3 kali. Ya kalau. Yasin sampai habis, jangan Yasin. Nah, sudah 3 kali di Yasin jangan kobitaran bener itu. Yasin sampai habis terus jangun. Ya kan? Jangan bahapal bacanya mun tetapi lancar, jangan bahapal lah baca Yasin. Apalagi suruh akan pimpin misalnya bahapal seorang lancar kada hafal benar kada juga. Jangan coba-coba bahapal kalau pina kada mau tuntung. Baca Yasin tak bulik-bulik. Apuntal kasetnya wa ayatul, dia wa ayatul. Banyak kalau di Yasin tuh ayatul. Wa ayatul lahumul ardu, wa ayatul lahumul lailu, wa ayatul lahum anna hamalna 3 puting.
Jangan coba-coba bahapal, ya kah? Kalau pindah kada bertamuan lawan malakutukul li syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, bisa ada bertamuan malakutukul wa ayatul di belum bulik. Baca Yasin 3 kali dengan doanya. Teman berjamaah kan yang jamaah amin akan lagi nah. Imam akan berbuihan untung. Nah, amin panjang kalau doanya yang terakhir tak. Nah, sembahyang maghrib berjamaah, baca Yasin 3 kali. Habis itu pulang napa? Sembahyang Isya berjamaah. Nah, ada juga orang yang berdahulu sembahyang napa aja? Sembahyang tasbih ya Allah. Biasa-biasa aja apa? Sembahyang tasbihnya itu berdulu kan? Berdahulu aja. Bila habis maghrib ke Isya aja nih. Habis Isya, yang hajat aja lah. Nah, banyak membelikan orangnya dah habis. Tinggal kaum jangan imam lagi tuh. Kalau ulun biasanya dijin sembahyang maghrib Yasin 3 kali langsung sembahyang apa? Sembahyang tasbih. Sembahyang hajat ke langsung. Anyar apa? Anyar sembahyang Isya jadi ranai lagi tinggal makanan aja lagi. Hendak kurangnya pada bulikan ada pemakanan Isya. Ini boleh pada dulu ada dapat makanan. Makal juga buat rumah. Sembahyang tasbih, sembahyang hajat. Habis itu pulang apa banyak kayak doa-doa yang bagus kita baca. Di antaranya nang doa nang kayak bulan puasa juga. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Banyak-banyak baca doa itu malam nisfu Sya'ban tadilah bagus. Kemudian membaca doa Nabi Adam. Hafal lagi doa Nabi Adam. Yang ada hafal cari diri salah amaliyah atau di buku perukunan ada aja yang cari diri salah amaliyah. Itu risalah amaliyah itu isinya bujur ya, memang ngarannya risalah. Salah sebujur kan ada sering ngarannya risalah, jangan diganti bujur. Diganti bujur dia salah sebenarnya. Ada bisa ngarannya risalah ya apa isinya bujur aja. Nah, cari di situ. Doa Nabi Adam itu banyak kelebihannya. Bahkan punya kawan mengamalkan tiap sembahyang aja bro. Ya, sembahyang sunat tak baca sekali gitu. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtahu li wa radini bi qada'i. Itu doa Nabi Adam. Harus dibaca malam nisfu Sya'ban itu barang 3 kali kah asradah dibaca itu nah. Kemudian baca pulang apa? Tasbih Nabi Yunus. Tasbih Nabi Yunus ini di bawah ada sedikit penjelasannya. Kemudian nih mbak itu terserah lagi anak bapak. Ya kan? Tasbih Nabi Yunus. Mbahnya tuh bermain di bapak baca apa kan? Ya Allah. Menunggu apa nih? Nunggu subuh. Ada taguring ya Allah. Ya ada taguring saja. Yang baca tasbih Nabi Yunus itu boleh aja bakal edit ya Allah. Boleh bakal edit. Baca ujungnya dulu. Berapa? 5. Ujungnya 5 kalau mbah 5 makan dulu, minum dulu, baru kekanyangan taguring sampai subuh. Ada 5 orang membaca. Adik kita banget nenek. Nah kemudian pulang napa baniat dalam hati sembahyang subuh berjamaah. Munyak kita kata kawata semalaman ya kalau barang baniat sembahyang subuh berjamaah. Karena bijar Nabi nama orang yang sembahyang subuh berjamaah itu pahalanya sama lawan beribadah semalaman suntuk. Nah itu termasuk menghidupkan malam juga. Seandainya kita ada kawan yang sama orang entahlah orang dalail sahataman malam itu kita sejib gini. Sengizip aja lah, lucu aja lah. Apalagi nang Senin awal, nggak panjangnya, sampai berbahira cuma makan. Jadi sunat malam itu memperbanyak sholawat, karena memang Sya'ban ini bulannya sholawat. Rajab itu bulan istighfar, Sya'ban bulan sholawat, Ramadan bulan Al-Quran. Hanya dulu banyak orang-orang itu diangkat menjadi aulia, menjadi wali, dilantiknya apabila, diresmikannya apabila pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena banyak mereka mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar guru kumpul bahari. Nah,
Napa ujar sirin? Wa qad ajma'u ala anna al-ikthara min as-salati was-salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqumu maqama syaikh tarbiyah. Ya sirin bahari gitu. Ya kan? Napa ulama sepakat berataan. Napa bahwasanya memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taqumu maqama syaikh tarbiyah. Itu menempati akan tempat syekh murabbi. Syekh murabbi gurunya tuh sholawat, ya kan? Gurunya tuh sholawat. Bahkan waqad wasala biha katsirun minal arifin wa lam yakun lahum syaikhun ghairu dzalik. Berapa banyak jasirin orang-orang yang arif billah itu, orang yang wasil sampai kepada Allah, menjadi aulia, menjadi wali, wasil lawan Allah Ta'ala itu dengan jalan memperbanyak sholawat. Padahal mereka tidak ada punya guru murabbi. Gak usah kumpul kayak itu juga lah. Nah, jadi di akhir zaman ini supaya kita selamat dari fitnah macam-macam, fitnah akhir zaman ini, guru murabbi itu ngalih mencari. Nah, jalannya yang paling aman itu adalah memperbanyak sholawat. Sholawat itu kita nang membimbinginya, insya Allah inya ada terpengaruh dengan fitnah akhir zaman macam-macam. Sholawat itu aja. Sholawat. Sholawat itu kan rahmat ya Allah. Kita memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Ujar guru baharilah sholawat. Kenapa gerak kita jadi disuruhkan bersalawat kepada Nabi? Maka Nabi itu sudah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, perumpamaannya tuh kayak ini. Ujar guru bahari ingat, kan? Nah, misalnya nih, gelas, ada paham gelas cangkir, ada paham cangkir, ada paham gelas bulik gitu ya. Mau ada paham orang Banjar terlalu banget ya. Nih, cangkirnya diisi susu misalnya. Cuma isinya ini penuh, ini kan kurang sejari halus bang. Nih, cangkir ini misalnya diisi lawan susu, isinya tuh penuh hibak. Nah, lalu kita bersalawat kepada Nabi, ini umpamanya Nabi. Jadi Nabi itu penuh dengan rahmat sudah. Kita bersalawat kepada Nabi, banyu nih hibak di cangkir, kita tambahi pulang banyu. Apa yang terjadi? Banyu itu akan meluap, limpar. Ya kan? Banyu itu limpar, lalunya kita tambahin, sudah hibak, sudah limpar, jubung ditambahi pulang. Maka banyu itu akan terlimpah ke bawah. Akan tak keluar. Ya Allah, membujur lah. Belum sampai sekarang kan ada dapat lagi itu masih kata-kata misteri itu. Naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, belok ke kiri, belok ke kanan, masuk ke dalam, keluar ke, nah keluar juga mau lah, ya kan? Masih kata-kata misteri itu. Ya tadi tumpah ke keluar. Nah, maka tumpahan dari banyu yang kita isi tadi itu bulikannya, rahmatnya, berkatnya, kebaikannya itu akan bulik kepada kita. Itu kita. Jadi kita bersalawat kepada Nabi. Nabi itu sudah penuh dengan rahmat, maka kita tambahi, maka rahmat itu akan meluap bulik kepada kita yang membaca salawat. Nah itu makin banyak kita baca salawat, makin banyak rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan napa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa kata Rasulullah bersalawat kepadaku satu kali aja, inya bersalawat lawan aku sallallahu alaihi asyra, maka Allah taala balas dengan rahmat kebaikan berapa? 10 rahmat Allah taala balas. Yang mana kalau kita mendapatkan satu aja dari rahmat Allah taala itu sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya kan? Nah ini sholawat luar biasa. Nah itu bagus tadi lah yang dibaca tadi apa? Sholawat ya Allah dibanyaki malam nisfu Sya'ban itu. Nah, makanya di situ kumpulnya dalail lah. Dalail orang baca sahataman. Kadang-kadang begulingan ya Allah. Nah, barang ibu dah baca. 10 kali. 10 kali. Yang mana aja burdah 10 kali, burdah 10 kali. Apa ya selawat apa kayak lu burdah, selawat maulid ini selawat juga. Nah doa Nabi Adam dari bagus tadi juga kelebihannya adalah, nah mari kasih kita nah. Nah, kemudian yang bagus lagi malam itu sembahyang tasbih ya Allah, sembahyang tasbih. Ini ada juga riwayat dari Ibnu Abbas
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini pernah bersabda kepada paman Sidin Sayyidina Abbas. Ujar Rasulullah, ya Abbas, ya Ammah, ala u'tiyaka, ala amnahuka, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asyra khisal. Bahasa kitanya itu, wahai pamanku Sayyidina Abbas, maukah pian, hakunkah pian ulun bari'i sebuah hadiah yang istimewa, ulun lajari pian amalan yang istimewa hendakkah? Siapa yang kada hendak ya Allah yang dibari amalan? Nabi langsung pulang membari lawan paman Sidin 10 macam, artinya asyru khisal, 10 macam. Bila pian mengerjakan idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka dzambaka. Lamun pian mengerjakan 10 macam ini maka 10 macam dosa pian diampuni. Napa? Awalahu wa akhirahu. Dosa nang awal, dosa nang akhir. Dosa nang awal, dosa nang akhir diampuni. Qadimahu wa hadithahu. Dosa nang terdahulu, dosa nang akan datang diampuni. Khata'ahu wa amdahu. Dosa nang khata'ahu wa amdahu. Dosa nang kada sengaja dan dosa nang disengaja diampuni juga. 6 sudah. Saghirahu wa kabirahu. Dosa kecil, dosa besar diampuni Allah Ta'ala. Kemudian nang 9, 10 sirrahu wa alaniyatahu. Dosa nang sembunyi-sembunyi, dosa nang terang-terangan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun nyepian mengerjakan amalan ini ini kan luar biasa. Kita ini pasti hendak juga ya kalau karena kita ini berataan pasti banyak punya dosa. Banyak malah kita ini ya kalau adakah orang yang kada berdosa lain pada Rasulullah adalah tidak ada. Angkat tangan ya guru. Siapa yang merasa kada berdosa? Bilanya ada nama angkat tangan, itu bang dosanya. Kenapa? Merasa kada punya dosa, merasa baik pada orang, berdosa kali. Tiap-tiap kita pasti kada kau lepas daripada dosa. Ini amalan nang diampuni dosa. Dosa nang awal, akhir, nang terdahulu, nang akan datang, nang sengaja, nang kada sengaja, nang halus, nang ganal, nang bersembunyi, nang terang-terangan, semua diampuni Allah Ta'ala. Tentu aja kita hendak ya kalau amalan apa ini? Sekalinya ujar Rasulullah amalannya itu napa? Sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ini ya Pak, sembahyang tasbih. Biasa aja kalau sudah kita sembahyang tasbih lah, biasa aja setahun sekali. Biasa juga ngadanya biasa setahun sekali. Caranya tuh maklum aja kita sudah ya kalau. Napa? Allah Akbar. Usolli sunat tasbih rakaat ini makmuman imaman. Ya kan, jadi makmum jadi imam. Lima takbir itu kita baca tasbih berapa? 15 kali. Ya Allah, takbir Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 15 kali sebelum imam baca Fatihah 15. Setelah imam baca Fatihah, imam baca surah, kita baca Fatihah. Imam tontong baca surah, kita baca ulang napa tasbih 10 kali. 10 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bagus di akhirnya tambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus juga. Berapa sudah? Berapa sudah Tadi 15 ke 10 berarti selawi. Kalau 10 selawi 25 ya lah. 25 sudah. Ya kah? Rukuk 10 35. I'tidal 10 45. Sujud pertama 10 55. Duduk antara dua sujud 65. Sujud kedua 75. Jadi 10. Jadi serakaat itu 75 kali kita bertasbih. 4 rakaat sembahyang surat tasbih itu jadi tasbihnya semua berapa? 300. 75 kali 4 ya Pak. 300. Munnya kawa ujar Rasulullah pian gawe wahai paman tiap malam. Tiap malam nih lah. Kita gini kada sanggup sekolah kurang-kurang nyenang sanggup ya Pak. Tiap malam sembahyang tasbih. Kawa aja bang menandak. Mendasar bagian mungkin kawa lah. Cuma kita dikasih bukan pengalatin ya Pak. Kasih bukan kuyuhan macam-macam. Punya kawas saban malam ya Rasulullah. Ada kawas saban malam kuyuhan seminggu sekali. Seminggu tasbih malam Jumat kah tiap malam Jumat misal. Ada kawas seminggu sekali, sebulan sekali barang. Sebulan sekali ini tayangan lagi itulah. Ada kawas sebulan sekali
setahun sekali barang. Nah ini yang kita nih lah. Nah ini banyak yang kita nih lah. Pada kalau sebulan sekali, setahun sekali. Malam nisfu Sya'ban. Mun kada kawa jua setahun sekali, seumur hidup sekali barang, daripada pentingnya apa? Sembahyang tasbih. Kita alhamdulillah tiap tahun sekali. Nah ini barang mah jangan tertinggal ya kalau sembahyang tasbih, jangan belikan dulu sembahyang tasbih kok jangan belikan. Dapat nasi ini orang makanan bisa. Ya kan? Nah kemudian sunat pulang napa membaca tasbih Nabi Yunus tadilah. Tasbih Nabi Yunus. Di sini ada faidatun. Ada satu faidah. Zakara ba'dus shalihin, menyebutkan sebagian orang-orang saleh, annaman qara'a, bahwasanya siapa orang yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lailatan nisbi min Sya'ban bi'adadi hurufiha bihisabil jumal wa huwa adadu 75 wa 300 wa alfan. Barang siapa membaca, ujar ulama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu nang dibaca punya haid bang jadi boleh dalam baca itu boleh ya, karena niat zikir padahal di Quran nih lah. La ilaha illa anta itu Quran, cuma kalau nyapian tabarung baik menstruasi ataupun mencret itu boleh aja membaca. Niat zikir kan banyak kalau tah kena bacaannya berapa ya kalau niat zikir sama la ilaha illallah tah Quran kalah. Mun berzikiran kan apa-apa, la ilaha illallah. Niat zikir kan apa-apa. Asal jangan baca qul huwallahu aja. Kalau minum palak tahlil jangan. Atau misalnya maulidan laqad ja'akum rasulun. Jangan itu Quran kalah. Mun haid jangan julung nang kala ini aja. Siapa yang membaca itu tasbih itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin malam nisfu Sya'ban. Bacanya malam nisfu Sya'ban, kada boleh berdahulu, kada boleh berdudi. Malam itu Bang mulai Isya sampai sebelum subuh boleh aja pakai kredit. Ya kan? Boleh aja pakai kredit malam itu aja, tapi jangan sampai di subuh lah atau baca dulu. Nah, jangan. Ada boleh harus malam itu Bang. Berapa bacanya itu? Bi'adadi hurufiha bihisabil jumal, dengan sebanyak-banyak bilangan hurufnya dengan hisab jumal. Huruf numerik angka Arab itu ada hitungannya, ada nilainya. Lam berapa, hamzah berapa, ba berapa, tak berapa ada tuh. Nah, orang mah hitung-hitung ngaran tuh ada tak? Itu hisabil jumal. Berapa? Kita baca biasanya yaitu sebanyak 2400 kurang salawi. Lebihan jahat, kamu belum untung lagi. 2400 kurang salawi sama dengan 2375 sampai mohon podo wae. 2375. Kredit dulu 5 dulu. Tadi sampai jam subuh dulu nih. Anyar 70, anyar 300. Tapi itu kan habisan apa 2000 ya, guling-guling kita terabahi tasbih. Iya kan? Nah, pamun orang baca itu fa inna tilawata hadhil ayah fi hadhil lailah bil adadil mazkur takunu amanan fi dzalikal am minal balaya wal awham. Maka bahwasanya membaca ini ayat pada itu malam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, malam nisfu Sya'ban dibaca bil adadil mazkur sebanyak 2375 kali, maka itu menjadikan keamanan pada itu tahun daripada bala dan apa-apa yang ada disenanginya. Insya Allah orang itu terpelihara setahunan sampai nisfu Sya'ban yang akan datang daripada bala, bencana, musibah dan apa-apa yang ada diketujuinya. Ini keistimewaannya. Keistimewaannya artinya apa? Orang nang baca itu la ilaha illa anta itu malam nisfu Sya'ban 2375 insya Allah hidup sampai tahun akan datang. Ini amalan panjang umur. Amalan panjang umur, tapi makan malah tiap hari yang bermakan jangan. Amalan panjang umur. Tapi bacanya harus pas 2375, jangan kurang, jangan lebihan. Bilanya kurang bisa mati, bilanya lebihan bisa mati. Mun kadang baca lalu, maginya sikap benar mati. Turun kadang mutan nih kadang ini mengatakan benar. Hati-hati benar baca nih lah. Sudah pernah sampai tasbih nang bakatek itu nah, soalnya terlapas ngantuk bahasa bulan.
Ini ada tasbih digital ya lah. Tasbih digital. Nyaman tuh kada bertahan itu. Bacanya harus pasnya nang bilangan-bilangan tuh kayak dikit kunci dan dulu ya dikit kunci itu labihan atau kurang kada mau terbuka. Dia harus pas nih bacanya. Punya labihan bisa mati, punya kurang bisa mati, kada baca sikap mana makinnya mati. Namun dasar tulisannya hendak mati, nah apa ada aja, ada ingat kan baca atau lebihan kah atau kurang kah, dasar tulisannya memang hendak mati. Ini mati ini kada kau diundur, kada kau dimarahkan bang ya lah. Nah kada kau diundur, kada kau dimarahkan. Kurang tuha mati, nang anu mati, binian mati, lagian mati, kan anak mati, nang masih halus mati, bahkan nang dalam parukin ada nang mati. Ya Allah, nengaran manusia nih ajal tuh kada kawa dimarahkan, kada kawa diundur, sadetik pun kada kawa dimarahkan, kada kawa diundurakan, kada kawa sudah sampai ya tak. Maka kita kada kawa pindah, mau kada mau harus ikhlas, ya kah? Kita kada tahu bang kita bisa biar nang dulu, ulun bedudi bisa. Atau sebaliknya mau pada mau kita harus menerima ulun nang bedudi biar nang dulu. Sama aja, sama. Ada kisah dikit lagi nah. Kisahnya kisah ngeradau bang lah. Dia cari kitabnya dari kitabnya. Kisah ngeradau. Tapi bujur. Kisahnya ngeradau tapi bujur. Kisahnya ada kisah orang. Kenapa? Ada orang ngarannya Ahmad. Minta maaf punya ada Ahmad. Ya kan? Kita ambil ngaran yang paling banyak aja. Nah, karena Ahmad ini menurut survei itu ngaran yang paling banyak di dunia. Nah, saking banyaknya Ahmad sampai ke angkasa. Ahmad banyak menghias angkasa. Jadi Ahmad sampai ke angkasa ada Ahmad. Kalah Udin sedunia. Kita ambil ngaran yang paling banyak. Ahmad ini patuh benar lawan Israel. Bakawan serantang saruntung lawan malakal maut. Sakulah bimbai bisa bida berdua. Ngaran jadi kisah ngaradau malaikat sakulah adalah jadau bang. Ditraktir amat terus. Malakal maut ini kawan serantang saruntung bang. Nah lalu ngaran malakal maut kan tugasnya mencabut nyawa, mencabut mati orang Israel nih. Nah karena Ahmad nih bakawan baik serantang saruntung kawan dekat benar lawan malakal maut. Pas sekalinya sampai Ahmad nih hendak mati. Nah, ya kan? Lalu malakal maut nih ngaran kawan benar lawan Ahmad nah. Dipadahinya mat artinya. Kenapa jar? Menurut catatanku nih artinya ikam nih esok mati. Ujar malakal maut. Iyalah jar Ahmad nih. Kada kau diundur lagi kan? Artinya ada kawa sudah catatannya nah ada artinya esok ngaran ikam mati. Oh mah Ahmad nih kayak apa nih, maka kita kawan nih artinya. Oh kada undur-unduran kawan nih. Adanya kawa bang artinya pas sudah catatannya isuk ikam mati nah ngaran ikam nah isuk nah. Iyalah Ahmad bang artinya. Nah maka itu artinya hari ini jadi kita isuk nah aku mati lah artinya. Jam berapa kan isuk mati jar? Ya kira-kira jam 11 lah jam. Jam 11 jam malakal maut ya kan sampai jamnya ini pada hakannya aku ikam mana artinya karena kita kawan makanya orang langsung cabut aja artinya kada pada hakan bang. Kan karena kita kawan aku pada ikam artinya ikam besok mati jam 11. Iya aja amat itu terakhir lah artinya kita hari ini. Iya terakhir artinya angka itu ikam isok artinya besok aja datang ya lah. Bisukan datang jam 7 kita datang sebelum aku mati jam 11 nih lah. Jam 7 datang soalnya sudah datang malakal maut nah sepeda unta. Sepeda unta datang malakal maut nih lah jam 7 datang dah ngatok-ngatok mat assalamualaikum. Belum kalau lagi belum jam 11 kan aja. Nah, masuk artinya. Nah, ujar Ahmad nih karena hari ini terakhir artinya kita nih hendak ya bersenang-senang lah kita dulu sebelum aku mati artinya. Nah, apa tadi? Ada ngaku masak dulu. Kita pemasakan, kita makanan hari ini. Kita makanan hari ini pokoknya kita makan besar, haruan panggang, iwak halus begoreng, kemudian jamur tiram pulang, kelelawar panggang. Semua anjir makan, ya kan? Acan pulang, tarung, segalaan pisang bepais. Pokoknya macam-macam diharapkan nih Ahmad malakal maut nih. Nah diharapkan macam-macam. Oh mah, ya kan? Nah untung sudah maharokan disediakan, dihidangkan makan banar malakal maut nih. Iya kan ngaran Mbak Acan bisa makan Mbak Acan malakal maut nih lah. Makan banar rumah. Puas sekali ini nih.
Pokoknya bertambah 5 piring malakal maut makan. Memahaya itu jangan malah udah percaya juga ya. 5 piring malakal maut mendapatnya iwak goreng, iwak halus, iwak panggang haruan. Makan sudah kekenyangan malakal maut nih. Mbak sudah makan ada terguring. Malakal maut terguring mengaruh. Malakal maut terguring ngarannya aja kisah. Nya ada malakal maut terguring. Mbak malakal maut terguring nih. Nah, ujar amat nih kesempatan ini artinya. Ada catatannya nih. Ya kan? Nah, catatan di dasar ngaranku amat binti Ijul. Dasar amat ngarannya nah. Wah, jamet nih kayak apa nih? Nah, kawan nih guring malakal maut nih tempuluh guring artinya aku hapus. Ngaranku aku hapus. Ya kan? Di tihi yang terakhir. Nah, banyak kalau di daftarnya nih. Yang terakhir ada napa? Ijak ngarannya. Ijak ini yang mati terakhir 2 hari sebelum kiamat. Iya kan? Ijak ngarannya, minta maaf ijak lah. Nah, jadi ngarannya nih, ngaran amat nih dihapusnya, ngaran ijak terakhir dihapusnya juga dihurufakannya. Jadi amat terakhir, ijak dia yang di atas. Jadi hari ini karena ijak yang mati aturannya. Ya kan? Sudah akhirnya. Wah, selamat biar amat nih artinya aku ada mati. Nah, sampai hari kiamat dapatnya umur panjang. Biar amat nih. Bangun malakal maut. Bangun. Limbah bangun apa jadinya emak pos kenapa guring artinya makanan ikam masakan ikam luar biasa nyamannya. Terima kasih banyak artinya ikam sudah baik pada aku hari ini aku puas makan puas guring artinya. Nah, sebagai tanda terima kasih aku artinya mulai hari ini aku mencabut kada mulai daftar di atas mulai yang di bawah. Udah mati amat cabutnya nah. Iya. Artinya kita sudah sampai kata kau di akal-akalan nih malakal maut. Karena aku artinya ikam baik kan aku kau baik artinya aku kada jadi malu mulai atas mulai bawah ulang. Nyemur apa kan sudah ke bawah jadi ngarannya kada kangen juga. Pokoknya punya sampai kada kau lagi dulu. Nah, itu kisahnya deh. Kisah ngerado lebih bujur. Nah, itu adalah keamanan. Nah, baca doa Nabi Yunus tadi dibaca ya kita lah. Qultu ujar pengarang kita, kaifa la takunu amanan? Kaifa la takunu amanan? Bagaimana tidak membaca orang nang membaca doa Nabi Yunus itu bagaimana tidak aman? Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anhu alaihi salatu wassalam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad kana du'a'u akhi Yunus alaihi salam ajiban. Ya Rasulullah, sesungguhnya doa saudaraku Nabi Yunus itu ajiban. Ajiban tuh ajib. Kalau bahasa ulang tambak baru tuh wow, amazing. Liar binasa, luar biasa. Doa Nabi Yunus itu ajib. Ajib. Artinya luar biasa, amazing. Luar biasa. Kenapa jadi luar biasa? Awaluhu tahlilun. Di awal doa Nabi Yunus itu ada tahlil, la ilaha illa anta, itu tahlil. Awalnya ada tahlil. Wa awsatuhu tasbihun, di tengahnya ada tasbih subhanaka. Ya Allah, awalnya tahlil, tengah-tengahnya tasbih, kemudian wa akhiruhu iqrarun minaz dzambi, iqrarun bidzambi. Di akhirnya ada pengakuan dengan dosa. Ini kuntu minaz zalimin. Nah, itu makanya ajib, makanya amazing doa Nabi Yunus itu. Awalnya tahlil, tengahnya ada tasbih, terakhirnya ada pengakuan dengan dosa itu. Nah, kita beribadah ya malam itu lah, sama-sama gitu lah. Semampu kita. Punya kuat semalaman ya, semalaman anak coba ya sekali itu aja lah. Nah, sekali punya ada kuat kalau bisa jangan dikarasi ya lah. Jangan dikarasi. Sedikit lagi nah. 5 lembar lagi. Ngebudik di belakang anda. Anda guring aja kena enggak ada untung. Kalau pintar buruk catatannya ulang. Di antara ini sedikit lagi terakhir nah. Di antara dosa lah, dosa. Apabila ada dosa ini, maka malam itu Sya'ban doanya kada dikabulkan, ada dapat rahmat, kemudian kada dapat kebaikan.
Ada jergur sumbul mungkin bisa aja Bang dengar ngatakan jadi lah. Pertama orang yang musyrik ini kita dapat keampunan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua orang yang bermusuh-musuhan sesama Islam kada dapat juga keampunan malam nisfu Sya'ban, doanya kada dikabulkan. Yang ketiga mengambil pajak. Yang keempat membunuh manusia. Yang kelima memutus silaturahim. Yang keenam isbal. Isbal itu mengulurkan pakaian di bawah mata kaki dengan niat sombong. Kalau lakian lah, binian kadalah. Nah, kemudian mengakali perzinahan 7, 8 mengakali minuman yang diharamkan. Nang ke-9 aduasa, nang ke-10 mengupat, ke-7 gosip. Nah, iya nih, ya kah? Ke-7 menyambati orang. Oh, jangan nih lah, ini kalau dapat keampunan juga malam nisfu Sya'ban, punya masih aja lagi, ya kah? Nah, makanya jangan ke-7 menyambati orang. Nah, menyambati kawan bang, jangan juga. Ya kan, menyambati orang kada boleh ya. Ya siapa sabati kawan udah dia. Kawan dari orang artinya bunguli orang kada boleh, bunguli kawan kada apa-apa. Aduh, sama aja. Ya kan? Di kampung ulun kok kayak gitu kan. Cuma sedihnya ini tambah baru nih, nang ketujuh nyambati orang nih bukan panang-panang, bukan lelakian. Nang orang sakit hati benar. Aduh, julun nih tambah baru nih kayak apa? Nang ketujuh nyambati orang nih bukan lelakian, bukan panang-panang, bukan ajil-ajilan bang jar. Gua ajil-ajilan bang ganan dah kalau dikisahkan lagi. Tapi itu ditambah baru di wadah ulun tambah kajar kira-kira ada. Itu belain. Sama ini di mana-mana ya Tuhan. Jangan ketujuh menyambati orang, biar bujur ya kalau, menyambati terus bujur juga, sebujur juga aja, nang bujur juga nang menyambati, nggak ada bujur tuh, memfitnah katanya, banget lagi, fitnah itu lebih baik daripada, lebih baik ya, fitnah itu lebih jahat daripada tidak memfitnah, ya Allah, jangan ketujuhnya bati orang lagi fitnah lah. 11 mengerjakan riba. Orang yang memakannya memberi riba atau menjadi sekretarisnya tukang tulisnya semuaan kena. Nah, yang ke-12 melukis binatang yang hidup, artinya melukis binatang yang seluruh badan yang timbul. Itu kada boleh juga dapat keampunan juga. Yang ke-13 durhaka kepada orang tua. Yang ke-14 khianat dalam usaha-usahanya. Yang ke-15 keluar dari ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Yang ke-16 memarahi seorang sahabat Nabi. Yang ke-17 dukun. Yang ke-18 tukang sihir. Nah, kalau dijawab tukang sihir sinilah. Tukang sihir. Namunnya ada nang itu tuh ya sebelum malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita taubat ya kan. Punya ada alhamdulillah. Tapi mungkin kita pasti ada pemdosanya kalau makanya kada salahnya kita bertaubat sebelum malam nisfu Sya'ban itu bertaubat kita. Jam berapa sudah? Oh jam 3. Liwat jam tengah 2 jam dah. Jam 3 liwat tengah 2 jam. Nah mungkin ini yang bisa ulun bacakan. Salah khilaf mohon maaf, mohon minta maaf, minta halal dari dia, minta duit, punya kepanjangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kita di bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir batin seumur hidup. Allah panjangkan umur kita di dalam keadaan sehat wal afiat, taat ibadat. Allah luaskan rizki kita yang halal. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita anak dzurriyyat yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, terutama hajat ahlul bait sekeluarga dunia dan akhirat. Yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan disudahinya kita berataan dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir hayat kita dapat mengatakan la ilaha illallah ala tilkan niyat ala kulli manabi salafun salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.